Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marla Erika Rifani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, Unit Kerja SMK Negeri 1 Patok Besi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut kesimpulan modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Menurutnya, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar artinya adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, menciptakan perasaan bahagia saat belajar, tidak ada paksaan namun tetap menuntun anak untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik. Pembelajaran harus menghamba pada anak. Maksud menghamba di sini yaitu pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan pun harus disertai keikhlasan dan kasih sayang. Sebab cinta kasih guru pada murid adalah kasih sayang yang tidak akan pernah terbatas. Teman-teman, untuk merefleksikan modul 1.1 ini, saya akan dibantu oleh 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa guru adalah sumber belajar utama bagi peserta didik. Tugas utama guru hanya memberikan materi. Guru hanya berpikir para peserta didik hanya mencapai tujuan pembelajaran, mau mereka mengerti atau tidak mengenai proses pembelajarannya. Nilai kognitif adalah yang utama bagi saya. Saya merasa ketika anak mendapat nilai 100, artinya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Selanjutnya, saya belum peduli mengenai karakteristik peserta didik. Karena tujuan utama saya adalah menyampaikan materi, sehingga karakteristik yang dimiliki peserta didik belum saya perhatikan. Kemudian, media pembelajaran belum bervariasi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, tentunya ada pemikiran yang berubah. Di antaranya adalah, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Di zaman perkembangan teknologi seperti sekarang ini, peserta didik mampu memanfaatkan teknologi. Misalnya, penggunaan gawai untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, tugas utama guru adalah menuntun peserta didik. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tugas guru adalah menuntun peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi. Karena pada dasarnya setiap peserta didik sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Hal ini dilakukan agar para peserta didik mampu memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Selain itu, agar peserta didik mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian,
Memahami setiap karakteristik peserta didik. Setiap anak pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Lalu, mengemas pembelajaran menjadi menarik dan sesuai kebutuhan peserta didik. Saya menyadari mengemas pembelajaran itu harus selalu menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan saya lakukan dalam pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1 agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Melaksanakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Menuntun di sini adalah menuntun agar karakteristik setiap para peserta didik, khususnya dalam akhlak, menjadi lebih baik lagi. Lalu menuntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengenal karakteristik setiap peserta didik. Karena karakteristik setiap peserta didik ini berbeda, mulai dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, serta kemampuan awal yang dimiliki para peserta didik, hal ini bisa dipelajari melalui asesmen diagnostik. Dan yang terakhir, menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator bagi peserta didik. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.